السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، saudara-saudariku hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa memanjatkan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, meski kita tidak meminta, ternyata Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Kami tidak cukup yakin bahwa masing-masing di antara kita dalam doanya meminta kepada Allah, ya Allah, fungsikan dengan baik ginjalku misalnya. Ya Allah, edarkan dengan baik aliran darahku misalnya. Meminta kepada Allah kemudahan untuk bernafas. Meminta kepada Allah agar jantung kita normal dan seterusnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita, kendati pun dosa dan ketergelinciran kita dalam maksiat banyak. Tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk lalai dari sikap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk lupa memohon ampun kepada Allah atas setiap kelalaiannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kasih sayangnya senantiasa mendekati hamba-hambanya. Dan jangan sampai kita menjadi hamba yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan dan kita merasa semakin aman-aman saja, padahal justru dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin semakin memukul kita dengan keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba
yang terus mengingatnya dan bersyukur kepadanya. Sehingga itu pula di penghujung setiap kita melakukan salat kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadahku untukmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri beliau ummahatul mukminin, sahabat beliau seluruhnya tanpa terkecuali, dan siapapun di antara umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah, melanjutkan kebersamaan kita dalam mengkaji kitab Al-Kabair yang merupakan salah satu di antara warisan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampai kepada kita agar kita mempelajarinya. Disusun oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, agar kita dari waktu ke waktu semakin mengetahui dengan baik larangan-larangan Allah, dosa-dosa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dan ternyata itu tidak kecil, bukan sesuatu yang remeh atau ringan. Dosa-dosa yang dikumpulkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam pembahasan kitab ini adalah dosa-dosa besar yang diancam dengan azab, dengan laknat, dengan predikat-predikat yang mengerikan. Dan sebagaimana diutarakan sebelumnya, bahwa kita mengetahui keburukan bukan di dalam rangka kita melakukannya, akan tetapi agar kita semakin mengerti kewajiban untuk menjauh darinya. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dosa besar yang ke-29 dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Dosa ke-29 yang termasuk dosa besar adalah al-muhallilu wal muhallalu lahu. Yang menghalalkan dan dihalalkan untuknya. Istilah muhallil dan muhallal lahu khusus untuk sebuah kondisi. Yaitu ketika seorang, anggaplah dia A, menikahi seorang wanita karena sebab tertentu, si A menceraikan istrinya. Kemudian ia rujuk kembali istrinya itu. Berarti sudah jatuh talak berapa? 1. Setelah dirujuk karena sebab tertentu pula ia menceraikan istrinya kembali. Jatuh talak berapa? 2. Semasa iddah dia rujuk kembali. Masa tenggangnya adalah salasatu quru, 3 kali bersih dari haid. Belum 3 kali bersih dari haid ternyata dirujuk. Jadi cerai, talak, rujuk. Talak lagi, rujuk lagi. Kemudian ditalaknya kembali yang ketiga. Di dalam hukum Islam, ketika seorang suami telah menceraikan istrinya, talak raj'i 3 kali. Talak yang dirujuk, talak dirujuk kembali, kemudian ditalak kembali, yang ketiga kali sudah tidak berlaku rujuk. Ketika talak yang ketiga jatuh, maka menjadi
talak yang bain. Seandainya si A setelah mencerai 3 kali istrinya tersebut, ternyata ia menyesali, dia menyadari bahwa dirinya masih cinta, masih sayang, masih ingin bersama, hukum Islam mengatakan tidak. Tidak bisa kembali lagi kecuali dengan satu keadaan. Yaitu mantan istri yang telah ditalaknya 3 kali tadi secara alami tanpa rekayasa menikah dengan seorang laki-laki lain, anggaplah dia B. Kemudian terjadi jima' secara alami pula. Kemudian terjadi perceraian secara alami pula. Habis iddahnya tidak dirujuk. Maka barulah si A berkesempatan untuk bisa menikahi istrinya, mantan istrinya kembali. Tergambarkan insyaallah. Di dalam istilah fikih, si B disebut al-muhallil. Si A disebut al-muhallal lahu bila pernikahan bersama si B terjadi dengan bentuk rekayasa. Si A ingin kembali kepada mantan istrinya, tetapi pintu syariat tertutup kecuali dengan satu keadaan ini dibuat rekayasa agar ia bisa kembali lagi dengan mantan istrinya. Maka bentuk rekayasa apapun itu menjadikan pernikahan yang kedua kalinya bersama si A menjadi nikahut tahlil. Nikah penghalalan yang semula tertutup, tidak boleh kembali, haram untuk kembali, maka menjadi halal tapi sayangnya dengan rekayasa. Di dalam Islam, pelaku rekayasa nikah semacam ini berhak mendapatkan laknat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu di antara indikator dosa besar adalah apabila pelakunya diancam dengan laknat. Di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallal lahu. Si B dan si A sama-sama dilaknat karena mereka berkolaborasi, bersepakat untuk membuat rekayasa. Dan ada pula di antara para ulama yang menyatakan seandainya rekayasa tersebut hanya dari salah satu di antara keduanya sekalipun tanpa rekayasa, ini pun termasuk. Jadi, satu-satunya keadaan yang bisa menjadikan mantan istri tersebut kembali kepada suami, mantan suaminya si A tadi, adalah terjadinya pernikahan secara alami tanpa rekayasa apapun. Menikah dengan si B, terjadilah pertemuan di atas kasur layaknya suami istri dengan alami, kemudian terjadi perceraian dengan alami, kemudian ternyata suaminya si B tidak lagi merujuknya, maka si A bisa berkesempatan untuk kembali menikahi mantan istrinya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Tirmidzi. Allahu a'lam, dalam kehidupan real nyata, kami belum sampai saat ini mendapatkan yang demikian. Allahu a'lam. Semoga ini tidak banyak terjadi atau tidak terjadi. Tapi bila terjadi, hadis ini menjawab hukum tentang hal tersebut. Maka seorang suami tidak boleh bermain-main dengan talak atau cerai. Sebagaimana dari satu sisi yang lain, seorang istri tidak boleh bermudah-mudah untuk meminta perceraian dari suaminya. Kami sempat mendapatkan
Ada seorang pasangan suami istri yang selama puluhan tahun menikah, sejak awal mereka menikah, karena kebetulan mereka menikah muda, ternyata nikah cerai terjadi lebih dari 10 kali. Itu yang diingat. Nikah, cerai. Dirujuk lagi. Cerai lagi, dirujuk lagi, cerai lagi, rujuk lagi, cerai lagi, rujuk lagi. Kita minta untuk coba ingat-ingat kira-kira berapa kali mereka berdua berusaha mengingat-ingat. Ya, minimal 10 kali lah. Kalau semacam ini terjadi. Dan jika itu terjadi, maka mereka berdua harus segera dipisah. Karena ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Seorang suami tidak boleh bermain-main dengan perceraian, seorang istri tidak boleh bermain-main dengan permintaan cerai. Tapi kalau gambaran nikah muhallil dan muhallallahu Allah Ta'ala a'lam, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita semua darinya. Kemudian ada riwayat yang lain dari jalur sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan esensi yang serupa, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang pelaku muhallil dan muhallallahu, juga diriwayatkan oleh Ahlus Sunan kecuali Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam dosa besar yang ke-29 ini hanya 2 jalur riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian selanjutnya dosa besar yang ke-30 adalah aklul maitati wad-dami wa lahmil khinzir. Makan bangkai, minum darah, atau makan daging babi. Ya, terkumpul menjadi satu karena memang ketiganya disebutkan dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145 yang menjelaskan bahwa memakan bangkai, minum darah, kemudian makan daging babi termasuk dosa besar. Hal itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat tersebut 145 dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Al-ayah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan pada yang telah diwahyukan kepadaku haram untuk dimakan oleh seseorang kecuali bila makanan tersebut adalah bangkai atau darah atau daging babi, karena itu semua adalah rijsun, kotoran, dosa. Kata-kata rijsun itulah yang menjadikan status makan bangkai, minum darah, dan daging babi berstatus sebagai dosa besar. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata, "Faman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin fahuwa minal mujrimin." Barang siapa yang sengaja makan, mengkonsumsi itu semua tanpa hajat darurat, tanpa alasan keadaan mendesaknya, termasuk kategori darurat, dia sengaja mengkonsumsinya, maka ia termasuk di antara orang-orang yang mujrim, jahat. Tentu dalam disiplin ilmu fikih menjadi pembahasan yang cukup luas ketika kita mengkaji tentang darurat. Apa sih batasan darurat itu? Kapan seseorang benar-benar dikatakan menghadapi keadaan darurat? Nanti jangan-jangan
Baru dalam keadaan tertentu dia merasa bahwa itu sudah darurat, dia tetap mengkonsumsi. Tidak. Darurat itu ada batasannya. Ketika seseorang akan dalam keadaan mati saat tidak mengkonsumsinya, maka itulah keadaan darurat. Tapi kalau seseorang dalam keadaan kelaparan, kehausan, dia masih bisa meraih, mendapatkan sesuatu yang lain yang tidak diharamkan dalam ayat tersebut, dia masih bisa menjangkau yang lain, dia masih mungkin untuk mendapatkan yang lain, maka dia tidak dikatakan berhadapan dengan kondisi darurat. Barang siapa yang menyengaja, maka ia tergolong di antara orang-orang yang jahat. Wa ma ahsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinzir. Aku tidak mengira, kata Imam Az-Zahabi, bahwa ada seorang muslim sengaja makan daging babi. Tetapi mungkin saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, atau orang-orang yang tinggal di pegunungan, di pedalaman yang jauh dari tuntunan agama Islam. Itu mungkin terbayang. Ya, seperti orang-orang yang berada di wilayah tertentu jauh dari jangkauan manusia, apalagi teknologi dan seterusnya. Mereka turun-temurun berada dalam keadaan biasa makan daging babi, biasa minum darah, biasa makan bangkai misalnya. Sekalipun mungkin mereka mengakui bahwa mereka kaum muslimin. Tapi kalau seorang muslim tinggal di tengah-tengah kerumunan atau keramaian kaum muslimin yang lain, tidak jauh dari ilmu, maka tidak terbayangkan bahwa mereka dengan suka hati, dengan sukacita mengkonsumsi hal-hal tersebut. Wa fi nufusil mu'minina anna akla lahmil khinziri a'zamu ithman min syurbil khamr. Dan yang diketahui adalah bahwa pada jiwa kebanyakan kaum mukminin bahwa makan daging babi lebih besar dosanya daripada minum khamr. Realita mengatakan, kata Imam Az-Zahabi, pada jiwa sebagian besar kaum mukminin memakan daging babi itu lebih berdosa, lebih besar dosanya daripada minum khamr. Nah, jadi kalau ayat ini menyebutkan 3 hal selain khamr, itu karena realita yang ada memang kebanyakan kaum mukminin menganggap bahwa makan daging babi itu jauh lebih berdosa daripada minum khamr. Kemudian ayat tersebut dikuatkan dengan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram, karena nerakalah yang lebih pantas baginya. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mengkonsumsi yang haram itu bukan hanya sekedar mengundang murka Allah, tetapi lebih daripada itu daging yang tumbuh di dalam tubuh kita, seandainya berasal dari sesuatu yang haram, maka dengannya lah kita diharamkan masuk surga. Dengan itulah neraka menjadi lebih pantas sebagai balasan. Maka lebih baik kita itu berkeadaan kurang, tidak berkecukupan, tapi semua rizki yang kita konsumsi, yang kita berikan kepada anak dan istri adalah yang halal. Daripada seseorang merasa cukup, ingin bergengsi di hadapan yang lain, tidak terbiasa susah,
ingin segala-galanya bisa mudah dalam jangkauan, tapi dia tutup mata, tutup telinga, menempuh semua cara untuk mendapatkan harta, ternyata itu tidak halal. Ingatlah hadis ini. Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Nerakalah yang lebih pantas menjadi balasan baginya. Apakah artinya tidak masuk surga selama-lamanya? Pembahasannya jelas dan ini sudah dijelaskan sejak dosa yang pertama. Dosa kesyirikan. Dan ada satu ayat yang telah panjang lebar dijelaskan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Surat yang keempat. Ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan apabila pelakunya meninggal dunia sebelum bertaubat. Kalau pelakunya meninggal dunia setelah bertaubat dari kesyirikan, jelas taubat menggugurkan dosa yang dilakukan sebelumnya. Seseorang meninggal dunia setelah melakukan kesyirikan, apapun bentuknya, berapa kali pun banyaknya, disadari atau tidak, meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Dan itu berarti dosanya kekal dan azabnya kekal. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang lain disebutkan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya, seorang pelaku dosa besar meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa besar tersebut, dia masih berpeluang untuk dapat ampunan jika dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada dua orang, si A dan si B, sama-sama telah meninggal dunia. Si A ketika meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah dari dosa syirik. Si B meninggal dunia dalam keadaan tidak syirik tapi juga belum bertaubat dari dosa besar. Maka si A tertutup baginya peluang untuk dapat ampunan Allah, tertutup baginya peluang masuk surga, tempatnya adalah kekal abadi di neraka, sementara si B masih berpeluang untuk dapat ampunan Allah jika Allah kehendaki. Artinya, kalau Allah ampuni dosa besarnya tersebut, maka bisa saja ia tidak masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, karena dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah, dosa besarnya tidak diampuni oleh Allah, dia masuk neraka terlebih dahulu, namun tidak kekal abadi sebab ia masih berkesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, masuk ke dalam surga. Kembali kepada hadis yang tadi. Tidak halal dan tidak masuk surga seseorang yang di dalam dagingnya tubuh sesuatu yang haram. Nerakalah yang lebih pantas baginya. Ini dosa besar. Maka ketika ada keterangan tidak masuk surga, selama orang tersebut tidak meninggal dunia setelah melakukan syirik namun belum bertaubat, selama dia tidak menghalalkan
dosa besarnya itu, dia masih tetap berkesempatan dapat ampunan Allah. Saya coba berikan contoh. Seseorang sudah tahu bahwa riba itu haram. Riba itu syirik atau dosa besar? Dosa besar. Dia terlanjur ketagihan dengan riba. Harta riba tidak halal baginya. Harta riba haram untuknya. Maka harta riba tersebut kalau tetap dia konsumsi, dia berikan juga untuk anak dan istrinya, tumbuh menjadi darah, menjadi daging, maka nerakalah yang lebih tepat menjadi balasan baginya. Meninggal dunia. Belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya besar. Ancaman siksanya berat. Sudah banyak alhamdulillah dikaji dalam berbagai majelis ilmu, dan kami percaya di sini pun telah dibahas bagaimana beratnya siksa bagi pelaku riba. Dia terlanjur ketagihan. Dia begitu terlilit dengannya. Tapi dia tidak menghalalkan. Dia tetap meyakini bahwa riba itu haram. Di dalam hati kecilnya terdapat penyesalan yang besar. Ya Allah, saya tuh pengen tinggalkan ini ya Allah. Tapi, banyak tapinya. Tapi. Namun dalam hati kecilnya dia masih mengharamkan. Dia tidak menghalalkan. Meninggal dunia belum bertaubat. Maka itu masih mendapatkan peluang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia sudah sampai menghalalkan, alah, haram gimana sih? Di zaman sekarang cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Kalau pintu riba ditutup, susah bagi saya untuk bangkit dalam perekonomian ini. Ini saya berhutang saja dengan cara yang riba, susah. Jungkir balik saya berusaha. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, perusahaan saya terancam kolaps misalnya. Ini yang haram aja susah saya jalankan, apalagi saya tinggalkan ini. Perlahan-lahan syaitan menggelincirkannya untuk menghalalkan riba. Meninggal dunia, maka gara-gara penghalalan itu, dia menjadi keluar dari zona keislaman. Karena salah satu yang menggugurkan keislaman adalah ketika seorang hamba merubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tahlilul muharram wa tahrimul halal. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi kepada hadis ini, bahwa ayat yang menyebutkan tentang 3 tadi, keharaman, makan bangkai, minum darah, dan makan daging babi, yang disebutkan oleh Allah rijsun, dosa kotor, termasuk dosa besar, karena juga Nabi SAW menguatkannya dengan hadis bahwa tidak masuk surga seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat darah atau daging yang tumbuh dari yang haram, dan nerakalah yang lebih tepat menjadi balasan baginya. Kemudian ada satu hal yang sebetulnya tidak berhubungan langsung, namun memiliki hubungan yang perlu untuk dikaji. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ. Para ulama, kaum muslimin bersepakat mengharamkan permainan judi. Permainan judi, nard. Sebetulnya nard ini identik dengan sebuah permainan di atas meja, kemudian dengan dadu. Ya. Ini disebut sebagai nard. Sepakat para ulama, ijma' para ulama
konsensus mereka bahwa permainan tersebut adalah haram. Wa yakfika min hujajihim ala tahrimih qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi thabata anhu. Dan para ulama mencukupkan dasar hukum diharamkannya permainan dadu tersebut hadis yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damih. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bermain dengan dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya di dalam daging babi dan darahnya. Jadi kalau ada sebuah tangan tercelup di daging babi dan di darahnya, ini sudah diperumpamakan seperti halnya najis. Maka apalah lagi kalau seseorang itu makan darah dan daging babi. Ini tentu lebih parah. Jadi pembahasan kita sebetulnya tentang itu. Imam Zahabi, pembahasan pokoknya dalam dosa besar ke-30 ini adalah makan atau minum darah, makan daging babi atau minum darah. Ternyata mencelupkan tangan di dalam daging babi dan darah sudah disamakan dengan keharaman permainan judi. Yang artinya ini sudah jelas haramnya. Menyentuhnya saja sudah haram. Apalagi kemudian memakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada akhirnya sebetulnya layak untuk dijadikan sebagai pembahasan tersendiri. Oleh sebab itu, kami sangat ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak terkecuali kepada para orang tua, untuk tidak membiarkan anak-anak kita bermain dengan permainan yang identik sekali dengan dadu. Ustaz, dadunya tanpa judi sekalipun. Jadi bermain dadu tanpa judi haram. Apalagi pakai taruhan judi, double haramnya. Ah, Ustaz ekstrim banget. Mau dibacakan hadis-hadisnya? Tidak kurang dari 8 jalur hadis. Kami sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damih." Ini hadis pertama yang tadi juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Barang siapa yang bermain dadu, seolah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi yang bercampur dengan darah. Artinya haram. Meskipun tanpa judi. Hanya jangan biarkan anak kita main kayak monopoli lah, ular tangga lah. Atau apa itu yang ada 4 warna itu namanya apa itu? Halma. Halma atau apalah. Ini bukan tidak ada di zaman Nabi SAW. Ada. Bahkan sebelum datangnya Nabi SAW itu adalah permainan yang dimainkan oleh orang-orang jahiliyah. Oleh kaum Yunani dan seterusnya. Haram. Tidak boleh. Islam yang mengharamkannya. Kalau kemudian ada seseorang berkata Islam ini ekstrim banget. Allah yang lebih mengetahui mana yang baik, mana yang buruk daripada kita makhluk Allah. Allah ingin menyelamatkan kita dari semua yang jelek-jelek. Dan di antara pula yang menyebabkan keharamannya adalah karena seseorang akan
lebih mudah terjerumus dalam perjudian ketika ia terbiasa bermain dadu. Karena bermain dadu itu adalah bermain peruntungan. Iya apa tidak? Ada kekecewaan yang mendalam kalau ternyata angka yang keluar adalah tidak angka yang diharapkan. Dan ada kebahagiaan yang seakan-akan tidak tertara ketika keluar angka double 6. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan hadis itu, wa ma'na sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damihi fi hali aklihi minhuma wa huwa tashwihun li tahrimihi bi tahrimi aklihima. Dimaksudkan kata-kata mencelup tangannya ke dalam daging babi yang bercampur darah adalah ketika makan dua hal tersebut. Jadi menyentuh itu artinya memakan. Dan ini artinya bermain dadu diserupakan keharamannya dengan keharaman makan daging dan darah babi. Kata Imam Nawawi, menyentuh daging dan darah itu adalah kiasan, yang maksudnya adalah makan. Ternyata bermain dadu disamakan kedudukannya dengan hukum makan daging dan darah babi. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang main dadu, maka ia telah durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga sahih, minimalnya berderajat hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dua. Yang lain dari Nafi', murid sekaligus menantu Abdullah ibnu Umar. Murid sekaligus menantu dari sahabat Abdullah bin Umar, namanya Nafi'. Beliau menceritakan, Nafi' menceritakan bahwa Abdullah ibnu Umar bertutur mengisahkan, kana idza wajada ahadan min ahlihi yal'abu bin nardi darabahu wa kasaraha. Kata Nafi', kalau Abdullah ibnu Umar itu melihat seseorang dari keluarganya bermain dadu, maka Abdullah ibnu Umar langsung akan memukulnya dan memecahkan dadu tersebut. Gak mungkin Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukan ini kecuali karena hal tersebut terlarang. Dipukul pelakunya oleh Abdullah ibnu Umar dan dadunya dipecahkan. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang keempat, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah menyewakan rumah beliau kepada seseorang. Kemudian datang informasi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa di dalam rumah beliau yang disewakan kepada seseorang, di dalamnya ada yang bermain dadu. Maka Ibunda Aisyah mengirimkan surat kepada si penyewa rumah. La in lam tukhriju la ukhrijannakum min dari. Kalau kalian tidak segera keluarkan dadu itu dari rumahku, aku yang akan usir kalian dari rumahku. Tegas. Menunjukkan bahwa dadu ini bukanlah sesuatu yang biasa saja. Yang kelima, dari Kulthum bin Jabr, bahwa sahabat Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu pernah berkhutbah. Beliau berkata, "Balaghani an rijali min Quraisyin yal'abuna bilu'batin yuqalu laha an-nadashir." Telah sampai kepadaku informasi tentang orang-orang di antara kaum Quraisy yang bermain dengan permainan dikenal dengan nardashir, dadu. Wa inni ahlifu billah, dan aku bersumpah atas nama Allah, la uta birajulin la'iba biha illa aqabtuhu fi sya'rihi wa basyarihi. Seandainya, aku bersumpah atas nama Allah, kata Abdullah bin Zubair, seandainya aku dihadirkan seseorang yang telah bermain dengan dadu tersebut,
aku pasti akan menghukumnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kira-kira serius apa dua rius ini? Aku akan menghukum pelaku itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa a'taitu sulbahu liman atani bihi. Dan orang yang menghadirkan pelaku permainan dadu tadi, aku akan berikan harta, aku akan kasih imbalan sebesar harta yang dibawanya. Allahu Akbar. Artinya ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 cukup atau diteruskan? Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Dadu, stop. Kalau di rumahnya masih ada dadu, beritahu dengan baik. Nak, ingin masuk surga, nak? Oh iya Abi, mau masuk surga. Masya Allah. Mau dicintai sama Allah, nak? Mau Abi. Takut nggak kalau Allah marah? Wah takut Abi. Takut kalau Allah memberikan siksa berupa api neraka? Takut Abi. Kita masuk surga sama-sama ya nak ya? Iya Abi. Nah, dadu termasuk yang tidak boleh nak. Allah benci. Allah murka. Allah tidak suka. Allah siapkan azab. Kita buang ya nak. Nanti Abi belikan mainan lain yang halal. Sampaikan kepadanya. Ataukah kalau seandainya kita melihat misalnya ada anak kita bermain game, tetapi bukan yang nyata, aplikasi, hentikan. Ini bukan sekedar main-main yang biasa saja. Ini permainan yang sudah jelas dalam berbagai riwayat disebutkan sebagai salah satu bentuk keharaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkannya. Yang terakhir adalah, dan ini juga sering dianggap remeh, adabut tanazzuhi minal baul wa huwa syi'arun nasara. Begitu judul yang disebutkan dalam kitab ini. Tidak bersih-bersih dari pipis, padahal itu salah satu kebiasaan kaum Nasara. Biasa nggak bersih. Slup. Dimasukkan lagi. Dia tidak pastikan bahwa semua najis pipisnya sudah keluar, sudah bersih. Latih diri kita, latih keluarga kita untuk bersih-bersih dari pipis. Emang kenapa? Yuk kita simak bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bajumu sucikanlah. Kalau baju kita terkena sisa percikan air pipis, jadi suci atau tidak? Tidak suci. Nggak boleh sholat dalam keadaan kita tahu bahwa di dalam pakaian kita terdapat bekas percikan pipis. Maka kita harus perhatian dalam hal ini. Ternyata specifically ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berjalan dan dalam perjalanan beliau melewati 2 kuburan. 2 kuburan. Kemudian beliau terhenti. Beliau bersabda, "Innahuma yu'azzaban. Wa ma yu'azzabani fi kabir." 2 orang teman kalian ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Dan siksa kubur adalah bagian dari keimanan kita terhadap kehidupan akhirat. Sebab alam kubur atau alam barzakh adalah fase pertama, etape pertama dari perjalanan panjang kehidupan akhirat. Makanya tidak sama antara kehidupan alam kubur dengan kehidupan dunia. Begitu seseorang terlepas dari ruhnya, terlepas dari nyawanya, kemudian ia dinyatakan meninggal dunia, wafat,
maka saat itu dia telah betul-betul berhenti dari kehidupan dunia, berpindah kepada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat, berawal dari kehidupan di alam barzakh. Kata Nabi SAW, dua orang ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap enteng. Tidak dianggap besar, disepelekan. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih. Yang pertama adalah seseorang yang tidak bersih-bersih dari pipisnya, dari hajatnya. Dalam riwayat yang lain, la yastatiru, tidak menutup diri. Asal pipis saja, asal buang air saja. Hanya jangan sampai ya kita jadi orang tua mendapatkan anak-anak kita, mah di mobil, mah pipis. Aduh nanti pipisnya di pom bensin saja, wah kebelet. Ya udah turun. Kemudian seakan-akan tidak memberikan pesan apa-apa, pipis di situ. Si anak terbiasa pipis di pinggir jalan. Seandainya dalam keadaan terdesak, pipis di pinggir jalan, maka carilah tempat yang tertutup dan bukan bagian dari yang dilewati oleh orang. Catatannya yang pertama adalah tertutup, tidak terlihat oleh orang. Tertutup itu dalam arti aman, meskipun bukan tertutup dengan tembok begitu ya. Tetapi artinya tidak bebas terlihat oleh orang. Yang kedua, bukan di tempat lalu lalangnya manusia. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan kalau seseorang buang hajat di tempat lalu lalangnya orang, maka dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tanpa bicara agama. Banyak orang yang tidak suka kalau ada pojokan tertentu, tembok tertentu, seakan tidak terpakai, jadi pangkalan pipis. Setiap kali kita lewat, wah baunya. Kan begitu kan ya? Dalam Islam yang kayak gini ini tidak dibenarkan, Pak. Yang kayak gini ini pelakunya terlaknat. Jangan sampai kita kemudian membiarkan dan menganggap enteng. Nggak apa-apa, sudah banyak orang melakukannya. Biar orang melakukan. Jangan kita, karena kita sudah tahu, kita tidak mau. Kemudian catatan berikutnya adalah setiap kali kita buang hajat, pastikan bersih. Bersih dengan air kah? Bersih dengan tisu kah? Bersih dengan istijmar, menggunakan batu. Makanya dalam pembahasan fikih, thaharah dibahas paling pertama sebelum bicara sholat. Karena tidak mungkin seseorang sholat kecuali dalam keadaan suci, thaharah. Pasti itu. Tidak ada satu kitab fikih pun yang kemudian memulai tiba-tiba dengan salat tanpa menyebutkan dengan rinci sebelumnya tentang bagaimana bertaharah. Jadi orang yang disiksa dalam azab kubur, yang pertama sebabnya adalah karena ia tidak bersih-bersih dari hajat atau tidak menutup dirinya saat buang hajat. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Yang kedua adalah dia berjalan seringkali menukilkan pembicaraan yang menyebabkan permusuhan di antara manusia. Bicara ini, bicara itu, makanya hati-hati ya. Hati-hati terhadap ini. Ini manfaatnya besar. Tapi juga ketergelinciran kita dalam petaka bisa jadi besar kalau kita tidak mempergunakannya dengan dasar ilmu. Islam telah mengajarkan dengan baik, sempurna, lengkap bagaimana semestinya kita berinteraksi dengan ini. Meskipun di zaman Nabi tidak ada ini. Coba ingat-ingat, dahulu tatkala Nabi SAW diperlihatkan sebagian siksa di akhirat, ketika seseorang disobek pinggir bibirnya dengan besi yang bengkok seperti kail itu.
ditarik sampai ke belakang kepalanya. Maka Nabi bertanya, siapa ini mereka yang disiksa seperti ini? Ini orang yang dulu di dunia berdusta dan kedustaannya mencapai ufuk-ufuk. Ini sekarang. Klik sekarang, di ujung dunia sudah tahu. Kalau kita bohong, kita terancam dengan sesuatu yang berat. Dan kalau kita sampai mengadu domba, memecahkan persatuan di antara dua orang, di antara dua pihak, di antara umat, ini hukumannya. Sebelum di neraka, sudah di alam kubur disiksa karena dia namimah, mengadu domba. Dan mengadu domba sudah semakin dianggap biasa saja. Kepada A bertemu, menjelek-jelekan si B karena B memusuhi si A. Nanti ketemu si B sebaliknya. Na'udzubillah. Jangan. Jangan sampai kita lakukan yang demikian. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu." Bersih-bersihlah dari pipis karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal darinya. Kebanyakan azab kubur berasal dari pipis yang tidak dibersihkan. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, "Tsumma inna man lam yahtariz minal bauli fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah." Selain ancaman siksa tersebut yang termasuk dosa besar, kata Imam Az-Zahabi, orang yang tidak berhati-hati terhadap bekas hajatnya, ada dalam tubuhnya, tersisa pula di bajunya, salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Kakak pastikan ya, anak-anak kita juga dipastikan. Percikan-percikan. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak perhatian, pipis ada percikannya ke tubuh. Terasa itu, percikan di kaki kerasa. Begitu kemudian ada yang terkena di tubuh. Kira-kira kita rasakan apa tidak? Kan kadang-kadang kita rasakan. Kita tidak yakin air itu air apa kalau bukan air pipisnya. Oh, saat itu kita lagi pipis. Kemudian kita pipisnya bersihkan bekas pipisnya sembarangan. Ternyata percikan tersebut itu pun kita tidak bersihkan. Bersihkan. Seseorang yang di tubuhnya atau di bajunya masih tersisa bekas hajat pipis atau buang air besar, dia tetap sholat, maka sholatnya tidak diterima. Jadi ada dua ini. Dia mendapatkan ancaman siksa kubur, dan dia sholatnya tidak diterima. Ganda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu sehingga kita bisa menghindar dari apapun yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.